pamit ya. Dia begini gayanya. Iya. Terus saya pancing, Mas, aku sudah cantik belum? Sudah. Mbak Adel, menurut kamu, karena kamu punya pengalaman di dunia narkoba, berapa lama sih proses pemulihan sebetulnya? Orang pakai ganja yang paling bahaya adalah schizophrenia atau sakit jiwa. Heroin tuh KW-KW-an loh Pak. KW1 itu biasanya dicampur tepung terigu. KW2 dicampur paracetamol. Kalau yang KW3 dicampur kerak aki. Ya, ya lanjut lagi. Next, ya. Di Indonesia ganja yang disalahgunakan kalau dijualnya eceran biasanya dibungkus koran seperti ini atau kertas coklat bungkus nasi. Bapak Ibu kalau melihat seperti itu pas dibuka daun-daun kering, daun biji ada batangnya itu ganja sudah. Dulu saya sudah dokter tapi tidak ada seminar seperti ini. Saya lihat di kamarnya Sahril ada ganja, waktu saya tanya apa ini? Dia bohongi saya. Itu dia bilang itu pucuk teh pilihan. Jadi saya kira itu teh. Ya. Nah, sekarang boleh bantu saya? Ya. Kalau ada orang seperti merokok tapi gayanya seperti ini, mundur sedikit Rudi. Ya. Itu pakai ganja. Kalau ada orang seperti merokok tapi ditutup semuanya, itu pakai ganja. Atau bahkan buka tanganmu, Dona. Lintingan rokoknya itu dia taruh di hidung, itu ganja. Sampaikan sama anak-anak begitu. Dan kalau ada orang seperti ini dan kita berdiri di sini, hati-hati ya, asapnya pun bisa kena kayak kita. Nanti otaknya seperti tadi hitam-hitam. Kalau di Jakarta, kalau polisi melihat ada orang kayak gini, ini ditangkap, ini ditangkap. Ini dibawa kantor polisi, ini dibawa kantor polisi. Ini dites kencingnya, ini dites kencingnya. Hasilnya ini positif, ini positif. Hanya bedanya ini positifnya true positif agak tebal, ini false positif tipis. Saya ajarkan anak-anak saya yang 5 orang, nak kalau ada orang kayak gini kamu pergi menjauh. Anak saya yang kedua tanya, berapa meter Bu? 1 kilo. Jauh banget, iya larilah. Karena ini bisa ditangkap kiri kanan depan belakang. Sekarang di Jakarta sedang begitu. Ya, ini. Dan Bapak Ibu pernah lihat orang pakai ganja? Mungkin ada yang pernah, ada yang juga belum. Boleh saya kasih ilustrasi? Ya. Orang kalau pakai ganja suka tertawa-tertawa sendiri walaupun tidak ada yang lucu, ya, dan senang makan. Silakan. Nggak ada yang lucu, dia ketawa-ketawa dan nafsu makannya meningkat. Kalau ini karena lapar kayaknya memang, tadi pagi belum makan. Ini dia. Ya. Jadi kalau ada orang ketawa-ketawa sambil makan, hati-hati. Bedanya dengan orang-orang yang biasa, orang pakai ganja matanya bengkak. Atas bengkak, bawah bengkak, dalamnya merah. Kalau ini tidak bengkak karena hanya ilustrasi. Ya. Bedanya sakit mata ada kotorannya. Orang pakai ganja mata bengkak, merah, ketawa-ketawa sendiri dan suka makan. Masih lapar. Dan sudah tidak realistis. Ibunya jatuh pun bukan ditolong, malah ditertawakan. Sampai kapan dia tertawa? Sampai lintingan ganjanya habis. Kalau dia pakai lagi, tertawa terus. Ya, narkoba ada yang namanya gejala putus zat. Ya, mari kita lihat gejala putus zat dari ganja. Kalau setelah dia pakai kemudian tidak ada lagi. Yang tadinya tertawa-tawa ini jadi diam saja, bengong. Dan biasanya lihat jam, 1 detik itu dia lihat perputarannya 1 menit. Ya. Oke, nah ini orang pakai ganja. Kalau dia pakai lagi ganjanya diketawa lagi. Ya. Dan yang bahaya dari ganja adalah ini. Ya. Maaf ya Ibu, maaf ya Ibu. Maaf. Orang pakai ganja yang paling bahaya adalah schizophrenia atau sakit jiwa. Maaf ya Bu ya, kaget ya Bu ya. Iya. Dia schizophrenia, saya habis jemput dari rumah sakit jiwa. Itu ganja ya. Memang tidak semua orang pakai ganja sakit jiwa.
Ya, yang biasanya pakai ganja sakit jiwa itu biasanya ada turunan sakit jiwanya memang. Sakit jiwa itu turunan Bapak Ibu. Ada namanya kepribadian skizoid. Ya. Kalau tidak ada peristiwa berat atau tidak pakai narkoba, dia tidak tercetus. Kadang orang yang punya turunan sakit jiwa, mulai sakit jiwanya setelah umur 70 tahun. Sekarang banyak lansia sakit jiwa. Karena umur lansia bisa sampai 80. Zaman dulu tidak ada lansia sakit jiwa. Kenapa? Umur 69 meninggal. Karena 70 sakit jiwa. Tetapi kalau pakai narkoba, umur berapa kamu sekarang? 33 bisa sakit jiwa. Ibu ketawa. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Ini ganja dan ini sedang banyak. Masih banyak dan entah kapan ya selesainya ya. Tepuk tangan boleh buat mereka? Next. Opium. Tanamannya tidak ada di Indonesia, ini banyak di Thailand, Myanmar, perbatasan Irak, Iran, tuh Afghanistan banyak ini. Ya. Buahnya disebut buah popi. Mohon maaf kalau ibu ada yang namanya ibu popi, artinya ibu kebahagiaan. Gitu. Ya, ini. Tetapi zat ini masuk juga di Indonesia. Tahun 90-an itu banyak sekali. Ya. Sekarang sedang sedikit dan harganya mahal, tapi 5 tahun ke depan dia merebak lagi. Ini yang disebut candu mentah. Ini kalau dikeringkan candu mentah itulah jadi morfin dan kodein. Pernah dengar ibu morfin? Kodein pernah dengar? Kodein itu obat batuk. Iya, biasanya diberikan pada orang yang asma. Jadi kalau kita punya anak asma, batuknya kambuh, kita bawa ke dokter dan ke dokter kasih obat racikan, itu pasti ada kodeinnya. Tolong resepnya disimpan. Takutnya di sekolah sedang ada pemeriksaan narkotika, itu opiumnya positif itu. Kasihan, padahal anak kita sedang terapi asmanya. Jadi resep harus disimpan atau minta kopi resep di apotek. Ya, next lagi. Nah, ini yang merajalela tahun 90-an, makanya kacau. Keluarga baik-baik, anak baik-baik kacau. Ini dia. Sebutnya putau. Ya, dipakai dengan cara next. Itu isap. Dulu saya di kamar Sahril, saya lihat benda-benda ini, kartu telepon bekas, tutup CD, uang kertas digulung. Saya pikir itu kan benda halal sebetulnya. Tapi kalau ini ditemukan bersamaan seperti itu tandanya ada orang pakai heroin di situ. Ya. Apalagi dari jauh seperti pakai ngerokok, tapi di mulutnya itu uang kertas yang digulung, yang diambil asapnya. Ini yang disebut chasing the dragon atau ngedrag. Ada lagi dengan cara menyuntik. Pakai sendok biasanya Bu. Kalau ibu menemukan ada sendok yang ibu heran kenapa dari kamar mandi dan bawah sendok itu hitam, hati-hati. Siapa tahu itu habis dipakai buat ya pakai heroin karena dibakar. Ya. Next lagi, mari kita lihat ciri-cirinya. Silakan. Beda sama ganja, kalau ganja tertawa-tawa, orang pakai heroin ya terkantuk-kantuk. Terkantuk-kantuk. Bahkan berdiri pun bisa tidur. Ya. Apalagi gatal, karena heroin bikin gatal. Dan sering garuk-garuk, kemudian garuk-garuk wajahnya. Ya. Apalagi sering memegang rokok yang dibakar. Kalau ini karena ilustrasi jadi tidak boleh dibakar. Ya. Bapak Ibu kalau melihat ada orang merokok sambil ketiduran bisa jadi itu pakai heroin. Atau ya rokoknya ketiduran itu juga bahaya. Ya. Ada lagi yang kita bisa lihat, minta mic-nya. Ya. Kalau bicara suaranya agak berat, agak cadel, coba kita cek. Cek Mbak Adel. Punten Mbak Adel, maaf maju dulu sebentar ya. Ibu maaf boleh ya pura-puranya ini tetangganya ya Bu. Ya, kamu ngomong sama Ibu. Hadap sini dong. Oke, salah. Bu. Ngerti Bu? Enggak, sama saya juga ngerti. Satu. Tolong, satu. Mana itunya? Ya. Oke. Bapak maaf, Bapak namanya siapa Pak? Maaf Pak. Pak Supratman maaf ya Pak. Sini. Pura-puranya ini ponakan Bapak, pura-pura ya Pak. Bapak nggak mau punya ponakan gini kan? Iya. Kamu ngomong sama Pak D.
Lagi fly, ini namanya lagi fly, ngomong. Tahu Pak? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan seseorang terkantuk-kantuk, garuk-garuk wajah, pegang rokok yang dibakar dan kemudian bicaranya seperti ini, bisa jadi habis pakai heroin. Hati-hati ya, dulu saya nggak ada ilmu seperti ini, jadi waktu adik saya seperti ini saya nggak tahu, saya pikir dia habis nonton bola kemalaman. Ya, tetapi, boleh mic-nya kasih ke Mbak ya. Tetapi ya, cadelnya itu tidak permanen. Dia akan setelah itu kembali normal, ya. Coba cek. Tadi Mbak Adel ngomong apa? Bu, oleh-oleh Medan yang paling enak apa ya? Ini mah kode. Kode keras. Jadi cadelnya nggak permanen, ya. Dia cuma sebentar cadel, kemudian kembali seperti semula. Baik, ya. Mas Rudi, kamu tadi bilang apa sama Pak D? Pak D, pinjem motor mau ikut tablik akbar Pak D. Mabuk mau ikut tablik akbar. Jadi seperti ini ya Pak, seperti ini. Jangan juga ada anak tetangga cadel dari kecil kita sangka mabok. Jadi ini cadelnya ya cuman temporer saja. Ya. Dan ini tidak lama ya. Berapa menit kalau lagi fly? 10 menit. 10 menit, ini sedang fly. Mbak Adel, berapa menit kalau lagi fly? 10 menit. Mas Robi, berapa menit kalau lagi fly? 15 menit. Mas Dona, kamu berapa menit kalau lagi fly? 5 menit, Bu. Cepet banget. Ini pasti putau yang KW3 nih. Heroin tuh KW-KW-an loh Pak. KW1 itu biasanya dicampur tepung terigu. KW2 dicampur paracetamol. Kalau yang KW3 dicampur kerak aki. Bapak tahu aki itu keraknya putih-putih, itu campurannya. Makanya fly-nya cuma 5 menit. Ya, ini dia. Dan ini pun cuman tidur dan mimpi saja. Ada bisa mic-nya ke sana? Ya. Mbak Adel, biasanya kamu kalau fly kayak gitu mimpi apa? Nyanyi bareng Merek Carey, Waduh. Lagunya apa? lagu Hero. Masya Allah. Kayak apa itu? There's a hero. Oh iya benar-benar. Mentang-mentang pakai heroin lagunya Hero. Kamu biasanya sedang fly, mimpi ketemu siapa? Dapat sertifikat tanah dari Pak Jokowi Bu. Aduh. Ini pecandu minta sertifikat. Aduh. Ya, jadi cuman mimpi saja Bapak Ibu. Dan gak lama 10 menit sampai 15 menit. Ya, yang bahaya adalah setelah itu ada gejala putus zatnya, sering disebut sakau. Ya, iya, badannya semuanya sakit. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Orang putus zat dari heroin adalah mirip orang pilek. Ingusan, ya, seluruh badan sakit. Perempuan paling nggak tahan, tidak bisa tidur, sakit sekali, ya, sakit. Bapak Ibu kalau mau berempati sakitnya kayak apa? Kayak kuku dicabut hari pertama 1, hari kedua, hari ketiga. Kadang mereka tahan sampai 3 hari, setelah itu nggak tahan. Mereka beli lagi, pakai lagi. Pada saat pakai 15 menit hilang sakitnya, tapi hanya bermimpi saja. Habis itu sakit lagi kayak gini. Beli lagi, pakai lagi. Hilang cuma 15 menit, sakit lagi seperti ini. Ini yang disebut ketergantungan. Tahun 90-an Indonesia kena heroin. Keluarga baik-baik, anak baik-baik seperti ini. Memang sekarang sedang sedikit, tapi prediksi kami 5 tahun ke depan seperti ini lagi. Ya, jadi mohon kalau Bapak Ibu melihat seperti ini, segera intervensi. Baik, tepuk tangan buat mereka. Next. Ecstasy. Ini juga masih banyak di Indonesia, ya Allah ya. Warna-warni, ini yang disangka sering permen ya, ecstasy. Belinya di diskotik Bapak Ibu. Makanya kalau anak-anak izin ke diskotik larang saja. Mafia itu di sana, ya.
Dan mafia itu sengaja kalau ada anak baru dia nggak kasih dulu. Kapan lagi datang kedua baru dikasih. Dikasihnya juga tidak satu tablet, dikasih 1/4 dulu tablet. Istilah mereka seprempi. Nanti datang berikutnya dikasih stengki setengah. Ya, tahu ya Bu, Pak, harus dengar ya istilah ini ya. Karena saya pada saat itu dengar seprempi, stengki nggak tahu kalau itu istilah ekstasi itu. Seprempi berapa Bu? Stengki berapa? Tapi jangan juga sudah tahu beli telur stengki kilo, jangan begitu. Beli khas dalam seprempi kilo, jangan begitu. Kalau polisi dengar itu ditangkap itu. Ekstasi 1/4 tablet kalau kita pakai, detak jantung yang normalnya 80 kali per menit menjadi di atas 120 kali per menit. Dup, 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 dup. Kemudian tidak bisa dibawa duduk seperti ini. Kalau dibawa duduk seperti ini langsung kejang. Makanya di diskotik diberikan house music, musik ajeb-ajeb. Supaya mereka bisa bergerak. Ya, kita lihat ilustrasinya, silakan. Jogetnya ciri khasnya begitu. Hanya kepala dan tangannya diangkat. Dan biasanya bawa air minum. Itu ciri khas. Kalau Bapak pergi ke diskotik ada orang kayak gini, itu habis pakai ekstasi. Dan mereka paling sering senang dekat sound system jogetnya. Agar beat musiknya kena jantungnya gitu. Nah ini dia. 1/4 tablet bisa goyang 2 jam. Kalau lagi nanti mereka duduk ditekan lagi 1/4 tablet 2 jam lagi. Ya, sudah selesai dikasih lagi 2 jam lagi. Ya, ini ekstasi. Kemudian kalau dia tidak diberikan lagi, muncul gejala putus zatnya. Kita lihat gejala putus zat ekstasi, silakan. Ketakutan, paranoid. Semua baju berseragam disangka polisi. Ya. Dan biasanya matinya karena dehidrasi. Joget bisa 2 jam, 2 jam, 2 jam, air minumnya cuma 1 botol kecil. Dehidrasi. Dan ada juga halusinasi. Kenapa? Apa sih? Apa? Apa? Itu pakai baju hitam, celana hitam, kita nggak ngeliat. Ya Allah, setan. Ya Allah, kakinya nggak nampak bisa. Tak nampak kakinya? Iya, kok doalah. Doa. Allah barik lana fima rojakana wakina ajaban. Taus, auzubillahi minasyaitonirrajim. Awas bisa itu ada lagi. Ini dekat ya. Halusinasi. Ya, ekstasi membuat orang halusinasi, membuat orang paranoid dan matinya karena kekurangan cairan. Ini dan masih banyak di Indonesia, ya. Boleh? Tepuk tangan dulu buat mereka. Next lagi. Sabu. Nah, ini yang sekarang beredar sudah hampir 10 tahun se-Asia. Ini juga mengapa yang suka orang pekerja. Kenapa? Efek sabu bisa membuat orang tidak tidur. Maka orang-orang yang workaholic, ya, dia suka pakai ini. Anak sekolah tidak suka pakai sabu. Anak sekolah suka narkoba yang buat tidur. Makanya ini orang-orang yang bekerja seumuran kita, usia produktif yang suka pakai ini. Berharap bisa kerja terus-menerus, ya, sabu. Bentuknya kristal, ya. Dia hampir sama ekstasi, hanya bentuknya kristal. Sering digunakan dengan alat yang disebut bong sabu. Bapak Ibu, botol apa saja kalau ada sedotan keluar dari tutupnya dan badan botol, itu bong sabu. Ibu saya dulu sering lihat seperti ini di kamar adik saya. Tapi karena nggak ada seminar, disangkanya itu prakarya sekolah. Jadi itu ibu saya, itu botol dia lap terus setiap hari. Setelah tahu itu botol bong sabu baru pingsan ibu saya itu. Ya, nah ini dia. Nah, sabu biasanya tidak pakai sendiri karena susah. Ya, dan karena efeknya tidak tertidur, maka dia sering pakai rame-rame. Makanya buka kamar di hotel kah, ya. Dan mari kita lihat ilustrasi sabu, silakan. Orang pakai sabu tidak tidur, ya, dan tidak mau makan. Bisa 3 hari 3 malam. Dan suka sekali bebenah-bebenah.
lincah bebenah itu, tapi kacau balau. Ya. Dan ada kecemasan, makanya ada gerakan berulang-ulang. Bapak Ibu kalau cemas atau anak-anak kalau cemas, tolong tidak boleh begini. Polisi kalau lihat begini disangka orang pakai sabu. Padahal ini cemas biasa saja. Ya, nah itu dia senang bekerja gitu. Perhatikan mulutnya Bapak Ibu, orang pakai sabu akan begini mulutnya nih. Nah, matanya melotot-melotot, sering pilin-pilin rambut kalau anak perempuan. Pada saat dia matanya melotot seperti ini, dia tidak lihat kita, ibu dia sedang fly, tapi bergerak. 3 hari 3 malam tidak tidur, dan tidak mau makan. Pasien saya banyak ibu-ibu, modusnya karena ingin kurus. Siapa yang gak kurus kalau tidak tidur dan tidak makan pasti kurus kan? Cuman gila. Nah ini dia. Ya. 3 hari 3 malam tidak tidur. Kalau setelah 3 hari pakai lagi, 3 hari 3 malam lagi tidak tidur. Kalau 3 hari setelah itu dia tidak pakai, maka dia tidur terus. Yang bahaya pas bangun, sewaktu bangun ada gejala putus zatnya. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Paranoid, waham curiga. Dia sangka kita mau menyerbu. Paranoid, waham curiga. Dan terkadang depresi, putus asa. Maka ada ide suicide, bunuh diri. Naik lantai atas. Cuman takut mati juga dia doa dulu. Mungkin kecilnya di pesantren ini anaknya. Makanya kalau ada anak muda diberitakan bunuh diri dari lantai atas, itu bisa jadi karena pakai sabu. Dan ada lagi yang seperti ini. Ya. Maaf ya Bu, maaf ya Bu, maaf ya Bu. Ini bahaya, mencelakakan orang lain Bu. Makanya banyak suami-suami yang pakai sabu, istrinya kena KDRT. Minggu lalu ada saya punya pasien, suaminya pakai sabu, tangan istrinya dijepit. Masya Allah, ya. Mukanya ditempeleng. Kenapa? Karena dia curiga. Dia bilang istrinya berselingkuh padahal tidak. Ini yang bahaya. Kalau ibu-ibu pakai sabu, anaknya yang dipukul. Anaknya yang diinjak. Ini bahayanya sabu. Maka kalau ada keluarga atau tetangga kita yang pakai sabu suaminya, tolong istrinya. Suruh istrinya keluar dari rumah. Pergi dia. Pergi untuk cari pertolongan. Bukan cari suami lain, cari pertolongan. Ya, ini bahaya ya. Maaf ya Bu ya. Tadi malam mimpi apa? Oh nggak ada. Baik, tepuk tangan buat mereka. Aduh, ini baru ilustrasi loh Bu. Biasanya langsung dibunuh Bu. Pokoknya serem banget ini orang kena narkoba. Ya, next. Benzodiazepam. Ini juga sering disalahgunakan. Dan ini sering dipakai kalau anak-anak mau tawuran Bu. Ya, kenapa? Ini masih dipakai oleh dokter untuk anti stres atau anti cemas, anti depresi. Cuman dokter atur dosisnya. 3 kali 1 tablet. Apa artinya tuh Bu kalau 3 kali 1 tablet? Minumnya 3 sehari. Setiap minum 1 tablet. Penyalahguna dia minum 3 kali 1 papan. Makanya sering bertengkar ya. Ya next, loncat saja. Berikutnya adalah zat berikutnya. Ya. Ini Lexotan, koplo, ini termasuk benzodiazepam. Ya. Biasanya jadi galak, next. Marah-marah, terlalu percaya diri, berhasrat untuk berkelahi. Ya. Dan kalau putus zatnya dari benzo ini dia tidur, sesak nafas, gelisah, capek, kesel, haus dan matinya karena sesak nafas. Jadi orang yang pakai ini sok-sokannya cuma 2 jam. Setelah 2 jam dia rasa sesak. Karena takut sesak maka dia pakai lagi 1 papan ya. Next. Ini juga sudah ada di Indonesia. Lysergic acid diethylamide, LSID. Bapak Ibu hati-hati bentuknya kertas bergambar animasi. Ya, seperti ini. Saya bilang sama anak saya, "Nak, Ibu nggak hafal bentuknya, gambarnya. Tetapi kalau ada orang kasih kamu kertas, ya, seukuran perangko,
Oh, tapi anak sekarang nggak tahu perangko. Perangko apa Bu? Katanya. Seukuran materai ini. Kemudian kalau orang itu bilang sama kamu, kamu mau nggak gambar ini keluar dari kertasnya? Terus orang itu ajarkan kamu, ya, robek sedikit-sedikit karena kertasnya itu ada bolongannya Pak, ada perforasinya. Dirobek sedikit dan orang itu ajarkan menempelnya di lidah, next. Ini narkoba. Kadang mereka ajarkan di atas langit mulut. Atau next, di sklera mata. Next. Nah itu. Ya, ini dia. Itu narkoba. Ini membuat apa? Halusinasi. Bapak Ibu, kalau saya bilang halusinasi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Halusinasi. Bukan menghayal, halusinasi bukan menghayal. Halusinasi melihat sesuatu tapi bukan itu wujudnya. 2 tahun yang lalu saya punya pasien anak SMA pakai LCD di rumahnya, di ruang tamu. Setelah dia tempel di lidahnya, dia lihat jamur payung tahu ya Bu? Yang kecil segini, dia lihat sebesar ini. Karena kaget dia lari, dikejar jamur ini. Karena ketakutan, capek juga lari-lari, dia sempat ke dapur, ada pisau, dia ambil, dia tusuk jamur itu, ternyata kepala adiknya. Dia baru sadar setelah adiknya berteriak. Ya. Nah ini tadi, ini halusinasi. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Next lagi. Ini juga kategori narkoba. Lem, spidol. Tapi kita tidak bisa hentikan barang-barang ini karena masih bermanfaat. Makanya ajarkan diri kita dan anak kita kalau pakai spidol minimal 1 jengkal dari hidungnya. Kalau bagus lagi lebih jauh, seperti itu. Dia buka lem dari jauh. Ya. Bapak Ibu siapa suka bau bensin? Kalau cuma sekelebatan begitu tidak masalah. Yang masalah kalau bensinnya taruh di mangkok, taruh di plastik, dihirup. Itu jadi masalah. Seluruh Indonesia paling sering yang pakai zat ini adalah anak-anak jalanan. Mereka biasanya taruh lemnya itu di dalam bajunya, dihirup atau ditutup plastik. Kenapa anak jalanan? Awalnya karena ingin tidur. Mereka tidak punya rumah, tidak punya tempat tidur, tidak punya kamar. Maka kalau mereka tidur di samping seperti ini di trotoar, dia pakai itu lem dulu. Agar apa? Agar kalau ada orang lewat dia tidak terganggu. Semut gigit tidak terganggu. Seperti ini. Tapi lama-lama zat narkoba ini ya tidak berefek. Sehingga tidak tidur tapi malah sakit kepala. Yang bahaya adalah pada saat dia tidak dapat efek tidurnya, itu lem tidak dilapis lagi, dia langsung hidungnya saja di lem itu. Yang cilaka mati mendadak karena menghisap. Itu hidungnya penuh lem ya Pak. Dan kemudian ya, apalagi kalau tidak mati, anak itu menjadi kebodohan permanen. Bayangkan Bapak Ibu, sudah bodoh permanen. Ini yang sekarang di daerah-daerah setengah mati menghadapi anak-anak yang pakai lem. Istilahnya ngelem. Ya. Kami di rehabilitasi pusing kalau anak-anak pakai gini. Ya. Ada lagi sekarang, narkoba dari tai sapi. Maaf ya Pak. Awalnya jamur yang tumbuh dari tai sapi ini disebut magic mushroom. Ya. Next, jamurnya mana? Nah ini banyak di Bali nih, sama Jawa Timur banyak. Cuman menunggu jamur dari tai itu menunggu 2 minggu sampai 3 minggu. Akhirnya mereka nggak sabar, mereka pakai kotorannya diambil dari pantat sapi langsung. Ditaruh di kaleng, ditutup 5 jam, setelah itu dibuka dihirup. Yang dia ambil zat amonius. Maboknya sama seperti cium lem kaleng. Pengguna lem kaleng, kalau dia pakai lem kaleng, aroma tubuhnya bau lem. Nah, pengguna tai sapi, aroma tubuhnya bau tai sapi. Itu cara mendeteksinya. Di Jakarta, kalau polisi sedang sidak narkoba, kalau dia temukan pecandu narkoba tai sapi, tidak ditangkap. Kenapa? Karena polisi malas barang buktinya tai. Dia malas bawa ke persidangan. Karena barang buktinya tai. Maka dibiarkan saja, sudah biarkan saja katanya. Dan kalau dibiarkan 1 tahun 2 tahun dia mati sendiri karena TBC.
Jadi polisi pikir daripada bawa tai ke persidangan, waduh, mending mati sendiri saja. Ya, ini dia. Next. Ini juga sedang masalah tembakau gorila. Ya, ada yang boleh sharing tembakau gorila? Silakan. Ya, berdiri. Apa sih tembakau gorila ini? Tembakau gorila sejenis ganja gitu, tembakau tapi dia disuntikan sintetisnya dari zat ganja dan amfetamin. Gitu. Iya. Ini pakainya seperti rokok juga. Iya, sama kayak ganja. Apa yang sensasinya apa sensasinya? Sensasi awalnya itu sama kayak ganja, ketawa-tawa awalnya gitu kan, nafsu makan meningkat gitu. Yang membedakan itu setelah beberapa saat kemudian badan kita tuh kaku, nggak bisa bergerak gitu. Seolah-olah tuh kayak ditiban gorila. Hah? Kayak ditiban gorila. Ditiban gorila gitu? Iya. Makanya disebut tembakau cap gorila? Iya. Itu apa enaknya itu? Ada lain selain cap gorila? Ada banyak. Apa? Satu-satu sebut. Hanoman, Nah, kalau ada cap Hanoman itu juga narkotika. Lagi? Ganesa, Ganesa. Apa lagi? Roket, Roket. Iya. Roket, apa lagi? Nataraja, Nataraja, apa lagi? Tirek, T-Rex, apa lagi? Samtek, Samtex, Dewa Siwa. Dewa Siwa. Iya. Oh, banyak kali. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang kami jelaskan ini belum seberapanya tentang narkoba, tetapi ini yang sangat populer, sedang populer saat ini. Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya pada kami? Mumpung saya hadirkan anak-anak yang punya pengalaman di dunia narkoba, silakan kalau Bapak Ibu mau tanya. Boleh dibantu, Mas? Oh ya, ada? Ya, ada mic-nya, boleh? Ya, boleh dibantu, Mas? Punten, namanya siapa? Maaf, MC-nya keren banget. Mas Dewa? Wah, Dewa Siwa. Oh, cap gorila dong. Ada Bu, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hema. Ya, Terima kasih Ibu, ilmunya sungguh bermanfaat. alhamdulillah. Terutama mungkin bagi saya yang anaknya masih kecil-kecil. Ya, baik. Yang ingin saya tanyakan Bu, ini pengalaman pribadi. Jadi tante saya itu punya anak laki-laki. Dia itu dapat cerita, tante saya itu dapat cerita dari temennya kalau anaknya tersebut mengkonsumsi narkoba, Ya, tapi nggak tahu jenis apa. ya baik. Terus kemudian tante saya menyuruh saya untuk menasehati gitu. Tapi terus terang saya basicnya juga belum tahu persis Ya. seperti apa gitu. Ya. Kira-kira Bu gimana? Mungkin Ibu ada masukan untuk saya seperti apa untuk bertindak atau mengambil langkah-langkah untuk biar sepupu saya Disuruh ini menasihati orang tuanya atau enggak, korbannya? disuruh menasehati anaknya. Oh, Anaknya itu kuliah semester 1. ya. Mungkin karena saya juga basicnya Ya. dokter gigi, Ah, luar jadi biasa. mungkin tante saya Meminta, mempercayakan ya? ke Iya. saya untuk ya menasehati atau Ya, baik. seperti apa gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima Bu. kasih Dok. Wassalamualaikum Ya, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau ada keluarga atau tetangga atau sanak saudara yang pakai narkoba dan kita disuruh meminta menasihati anak itu, nasihati saja. Tapi ketahuilah tidak semerta-merta dia akan ikuti nasihat itu. Ya. Yang penting kasih tahu supaya anak itu ingat bahwa oh ada orang yang mau tolong saya. Tapi ngomongnya gak usah panjang-panjang. Sampaikan begini, Nak, ya, tante tahu kamu ada masalah. Silakan cerita, ya. Insya Allah tante bantu. Enggak kok tante, enggak, pasti bohong kan itu. Ya, pokoknya kapan waktu kamu siap cerita, ceritalah, saya bantu. Boleh sebut apakah kamu kena narkoba kah, LGBT kah, tawuran, begitu. Habis itu tinggalkan, jangan lama-lama. Itu aja. Supaya dia tahu ada orang yang bisa dia minta bantuan. Ya, gitu aja. Ya, Mas Dewa, Ya. punten karena ini kan mau sholat Jumat, Ya, jadi betul. mungkin tanya jawabnya nggak usah banyak. Saya mau kasih Ibu, Bapak Ibu, seandainya ada yang penting sekali ingin ditanyakan atau konsultasi, saya open WA ya. Oh. Ya, boleh di 081. Dicatat dulu pelan-pelan Ibu. Ya. Apalagi laki-laki ini nggak bisa ini ya, nggak bisa melain-lain. Oke, 081 Ya, 80 80 80 lagi 80
80. Berarti 8081 Iya. 8080 76 76 335. 335. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau sangat penting sekali, silakan Bapak Ibu WA saya, sebutkan namanya dan katakan ini dari BPN Sumatera Utara. Betul Ya. sekali. Kalau saya belum baca, berarti sedang ngajar atau praktek, insya Allah saya baca. Tetapi kalau 3 hari, 4 hari belum saya baca, berarti WA-nya kedorong ke bawah. Tolong sapa lagi di atas. Karena banyak banget ya dok ya, luar biasa. Insya Allah loh. saya balas ya. Oke. Dan Saril, ada teman-teman IPWL dari sini? Udah? Ya, boleh maju ke depan? Oke. Ya, boleh minta tolong teman-teman. Bapak Ibu, seandainya ada keluarga Anda yang kena narkoba di Medan, ya, kami punya teman-teman yang bekerja di panti rehabilitasi narkoba. Assalamualaikum, ya Allah, pinjam mic dulu. Iya, ya boleh. Sini Saril temenin dulu, ayo. Karena kalau dulu susah, pasti dibawanya ke Jakarta. Apa kabar? Alhamdulillah. Kenalkan, namanya siapa Bang? Denny. Bang Denny. Bang Denny, apa nama istilahnya rehabilitasi center di Medan ya? Atau kalau undang-undang menyebutnya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Apa namanya Mas? Medan Bang? Plus. Medan Plus, Masya Allah. Di mana itu? Bertepat di Jalan Jamin Ginting, Pasar 7 Padang. Jamin, Jalan Ginting, Jamin Ginting, Hah? Pasar 7, Pasar 7, Padang Bulan. Padang Bulan. Ini ada tempat. Silakan ya, mudah-mudahan kita bisa bantu walaupun itu tetangga kita. Boleh nomor HP? Catat Bu, ini penting sekarang ini kadang-kadang nggak nyangka tahu-tahu tetangga atau ponakan kena. Silakan berapa? 0813 ya. 7089 7089 2889. 2889. Iya, gitu ya. Iya, tepuk tangan dulu buat Medan Plus. Ya Allah, terima kasih Bro. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak ya. Baik, Bapak Ibu, narkoba itu kalau minggu ini pakai 50.000, minggu depan tidak mempan 50.000, naik 100.000, naik lagi 200.000, naik 3, terus-terusan begitu. Ya, baik, Mbak Adel, mana mic? Mbak Adel, ambil mic, ya. Iya Bu, Kamu per hari pernah berapa? sehari 2 juta. Sehari 2 juta. Iya. Oke. Baik, Mbak Adel, kamu pakai narkoba berapa lama? Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Yang sehari 2 juta berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Bapak Ibu bisa hitung nggak? Sehari 2 juta, 10 tahun dia pakai. Miliarder sebetulnya ya. Ini yang jadi masalah, jadi narkoba ini perdagangan ilegal, jadi uang kita semua diambil oleh mafia. Ya. Mbak Adel kok bisa begitu? Gimana itu? Bisa banyak punya uang itu per hari 1 juta. Orang tuamu apa kerjanya? Orang tua saya dulunya tuh dua-duanya PNS Bu. Pegawai negeri sipil? Iya. Oke. Ya. Baik. Apa yang kamu lakukan kok bisa berapa tadi? 2 juta per hari? Iya. Apa yang kamu lakukan? Awal mulanya sih uang jajan saya kumpulin. Terus kadang uang sekolah yang saya pakai. Uang sekolah? Terus lama-lama saya punya survival skill. Wis. Boleh ilustrasikan survival skill. Siap, Bu. Ini yang jadi masalah kalau anak kita pakai narkoba yang tadinya anak baik-baik, ya, dia akan menjadi anak yang seperti ini. Ya, silakan. Ya. Kalau sudah nggak ada uang, pasti dia jual barang berharganya, ya. Dia akan jual handphonenya, Bu, jam minta tolong tangan. dong Bu, saya mau jual barang murah deh Bu. 300.000 aja. Bu, tolong Bu, saya buat Harganya makan nih, miring tuh, Bu. Lapar banget Bu, orang tua saya lagi keluar kota, saya butuh uang Bu, tolong Aslinya Bu. 7.300.000 Ayo dong, loh, Bu. Please Bu, saya lapar banget nih Bu. Ibu mau tolong saya nggak? Ayo dong Bu, murah Jadi Bu. kalau Masih barang mulus, Bu. dia sudah habis, maka nanti barang adiknya yang dijual, barang kakaknya, barang-barang di rumah. Bapak Ibu hati-hati, kalau kompor gas hilang itu biasanya pecandu narkoba. Kompor gas. Adik saya Pak, itu Magic Jar dijual bersama nasi-nasinya. Coba bayangkan, ayah saya mau makan tuh bingung, mana ini Magic Jar? Baik, kalau sudah tidak punya barang seperti itu, maka dia akan pakai cara seperti ini. Mohon maaf.
Pak. Coba diri dulu sini. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Ya Handphone mana Allah. handphone? Punya handphone? Kena palak Bapak ini. Coba itu Pak, jamnya dicopotin dulu. Kalau Bapak sudah tidak cincin ada itu. barang yang dijual, mereka Copot dulu akan sini. Bapak memalak mau nyawa orang apa lain. harta Pak? Tawa-tawa, copot Pak. Saya Maaf ya Pak. Sini, sini. Maaf ya Pak. Buka. Lama kali Pak. Buka cepet. Ih. Di handphone ada 2 nih. Sini di handphone aja biar cepet deh. Situ duduk, Bapak duduk. Teriak, awas lo Pak. Maaf ya Pak, ya Allah. Begini pecandu narkoba nih, dia berani walaupun tidak pakai senjata. Baik. Kalau tidak ada nyali, biasanya cari uang dengan cara seperti ini. Assalamualaikum. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu begini, sekarang Pak. Pak. Ngamen. Ngamen Pak. Tidak semua pengamen pecandu narkoba, tapi Bayar pecandu dong, narkoba Pak. bisa pakai cara seperti ini. Bapak enak aja Ya? senyum-senyum. Kalau pengamen biasa Bayar, kita Pak. angkat tangan dia pergi. Ini agak memaksa. Pak, ya iyalah Pak. Ya maaf aja Bapak mah. Ada juga seperti ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jakarta dan kemudian naik kendaraan umum, bus, maka Anda akan melihat ada anak muda seperti ini. Disebutnya orasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang bapak-bapak penumpang yang saya hormati. Saya di sini bukan untuk tindak kriminal Bu ya. Ya saya di sini hanya minta uang 1.000-2.000 rupiah daripada saya mencopet, saya memalak, saya menjamret, tidak halal Ibu ya. 1.000 ikhlas dari Anda halal buat saya. Demikian dari saya, semoga bapak-bapak ibu selamat sampai tujuan, jaga selalu barang-barang Anda, hati-hati dalam melangkah, sekali lagi wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum Ini sering warahmatullahi didengar di wabarakatuh. bus. Namanya orasi. Tidak semua yang orasi pecandu narkoba, tapi pecandu narkoba bisa pakai cara seperti ini. Ya? Daripada saya mencopet, Dia Pak, minta halal, 1.000-2.000 rupiah dari Anda. Pak. 1.000 ikhlas dari Anda lalu buat saya Pak. Daripada saya mencopet, menjamret nggak halal Pak. Yang serunya dia sangat jujur, daripada saya mencopet tidak halal. Pak, Bahkan lengkap dengan wabillahi taufik wal hidayah. 1.000 Bu. Daripada saya mencopet Bu. Ya Allah susah Ini di Pak. bus-bus sering terjadi seperti ini. Bu. Nah ibu baik nih kayaknya nih Bu. 1.000 Bu, daripada saya mencopet Bu. Kan nggak halal Bu. 1.000 aja Bu. Ya. Kalau nggak ada 2.000 nggak apa-apa Bu ya. Daripada saya mencopet Bu, nggak halal Bu. Ya Allah. Wah jangan deh! Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Harus samperin dulu nih ibu dicopet ya. Kayak mana Bu? Maaf ya Bu. Makanya jangan percaya walaupun dia bilang daripada mencopet, dia tetap mencopet. Maaf ya Bu. Ya, ya baik. Ada lagi cara, silakan. Di atas saja, Pak. Oh di sini ya. Tidak semua tukang parkir pecandu narkoba, tapi mereka bisa pakai cara seperti ini. Sedikit, telah sedikit. Oh ya, Bahkan mereka rebutan lahan parkir. Ibu dulu boy. Tahan dulu, Rek. Ini, Rek. Tahan dulu, Rek. Bangkean dulu, Rek. Tahan dulu, Rek. Malah BPN sumut nih kalau ngasih 10.000, Rek. Istrinya bakal kepala BPN pusat. Rek, kemarin aku udah 1, Rek. Ini aja lah, Rek. Mereka walaupun sama-sama pakai, tapi mereka kalau cari uang itu mereka berebut lahan parkir. Bahkan mereka bisa bertengkar, berantem karena ini. Dan cilakanya pada saat mereka berantem, itu 2 mobil pergi nggak bayar parkir. Bodoh kali mereka nih. Baik, tepuk tangan. Iya, kembalikan barang-barang dulu semuanya. Yuk, kembalikan barang-barang semuanya dulu. Ibu, tolong dicek ada yang hilang apa tidak? Saya tidak tanggung jawab. Pak, ini dikembalikan, betulkah itu punya Bapak? Coba dicek kembali Pak. Oh, Masya Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang baik pada saat dulu. Adik saya dulu nih anak baik semuanya, betul? Saya dulu nih anak baik semuanya, betul? Saya dulu nih anak baik semuanya, betul? Pernah juara nggak waktu sebelum pakai narkoba? Pernah. Pernah juara? Iya. Mbak Adel pernah juara apa sebelum pakai narkoba?
Juara lomba nyanyi antar sekolah. Lomba nyanyi antar sekolah. Mas Robi pernah juara apa? Pernah juara lomba baca puisi, Bu. Bahasa puisi? Ya. Antar? Antar sekolah juga. Oke. Mas Dona pernah juara apa? Juara 1 lomba cerdas cermat tingkat wali kota Madia. Tingkat wali kota. Allah, sebelum pakai narkoba. Mas Rudi pernah juara apa? Juara lomba azan tingkat wali kota. Lomba azan tingkat wali kota. Mas Roma pernah juara apa? Lomba Misabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan. Bayangkan, mereka anak baik, punya prestasi, karena pakai narkoba hancur semuanya. Ya Allah. Tapi alhamdulillah saat ini mereka sudah berobat dan bertobat dan kondisinya seperti ini. Dan karena, boleh tepuk tangan, terima kasih Mbak Bambang Munduri, tepuk tangan Masya Allah. Ya, karena mereka punya talenta musik, maka saya minta mereka upgrade talenta musik mereka. Ya. Dan, aduh, sedih ya. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu melihat mereka nampaknya sehat walafiat, tapi mereka punya komplikasi. Sesi terakhir saya memberikan ilustrasi tentang komplikasi, silakan. Slide-nya. Ya, komplikasi pada pecandu narkoba seringnya merusak paru-paru karena mereka selalu hisap. Kena TBC kah? Bronkitis kah? Atau asma didapat besar. Lambungnya juga rusak. Lever pasti rusak. Kalau nggak kena hepatitis B, hepatitis C. Ya, baik. Next slide. Ya. Ada juga komplikasi mental yang disebut apati. Kami juga punya pasien-pasien di rehabilitasi seperti ini. Cuman bisa makan, minum, tidur. Tidak bisa lagi tertawa. Mbak Adel masih mending bisa cerita, maka saya bawa. Ini, ada yang seperti ini. Ada lagi komplikasi yang lebih rumit, komplikasi mentalnya. Ya. Gangguan jiwa. Banyak yang begini tapi saya tidak bawa karena akan mengganggu kita. Ini agak-agak saja sudah mengganggu. Apalagi yang betulan. Next. Iya bisa. Ya, tolong. Dengar ya, belikan saya 1 kilo bawang putih, 2 kilo bawang merah, 3 kilo cabai hijau. Ya, silakan. Bawang bombay ini berapa, Bu? Nggak ada bawang bombay. 1 kilo bawang putih, 2 kilo bawang merah, 3 kilo cabai hijau. Bawang putih, keren bawang bombay. Dengernya bawang bombay tadi. Ibu, cabai-cabean berapa kilo? Nggak ada cabai-cabean. Kalau cabai-cabean itu gonceng motor bertiga, 3 kilo cabai hijau. Waduh. Bapak Ibu pecandu narkoba itu pelupa. Makanya pada saat masuk rehabilitasi, 3 bulan pertama itu ada namanya walking paper. Jadi dia harus bawa kertas, bawa alat tulis. Setiap ada perintah sederhana dari pimpinannya atau dari binaannya, kakak kelasnya gitu, dia akan catat. Begitu. Lupa ya? Lupa. Iya. ada anak binaan kami, dia saya suruh bawa mobil. Dia di depan, saya di belakang. Pada suatu ketika ada lampu merah, dia tanya sama saya, "Ibu, kita lampu merah lurus ya?" Saya dari belakang bilang, "Iya lurus." "Lurus Bu?" "Iya lurus." "Jadi lampu merah lurus?" "Iya lurus." Kadang Gua nggak percaya sama lo. Lu lihat-lihat barang. 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 Gua nggak percaya sama lo. Gua nggak percaya sama lo. Lu lihat-lihat barang. Pasti ada yang hilang. Gua nggak percaya sama lo. Lu lihat-lihat barang. Pasti ada yang hilang. Percaya sama lo. Lu lihat-lihat barang. Pasti ada yang hilang. Lu lihat-lihat barang. Pasti ada yang hilang. Enggak, gua nggak percaya sama lo. Sampai sekarang gua nggak percaya sama lo. Udah jauh-jauh sana. Gue panggil polisi lo, cabut gak? Enggak, cabut gak lo? Biarin. tidak dipercaya oleh keluarga walaupun sudah keluar dari panti rehab karena mereka pernah mencolong barang, mencuri barang dan sebagainya. Yang bahaya adalah pada saat seperti ini, ya, dia kembali ke teman lamanya. Michael, kenapa muka lu gak enak banget kok?
pusing gue. Kenapa sih lo? Lu sekalinya gue lihat begitu, lu biasa kalau ngeliat gue kabur-kaburan lo. Masa Kenapa gue sih? gak boleh dapat kesempatan kedua kayak orang-orang gitu kan? Emangnya kenapa? Gue udah berubah, udah ikut rehabilitasi tuh apa sih yang di itu tuh namanya tuh. Ini. Sia-sia hidup gue. Udah, tenang aja kan gue bilang apa yang paling setia tuh gue selalu menemani. Udah gue gak bakal ninggalin lo. Serius. Gue gak doyan sama cowok. Ah, sini. Lagi siapa yang naksir lo sih? Sini. Ini barang masih yang lama, ya kan? Udah lo santai aja Lo dulu. jangan, gue udah berubah. Jangan. Ah, udah lo berubah aja masih di stigma lo. Udah lo pegang aja dulu. Ah, percuma kan? Bener juga lo. Ah, udah. Nih hari ini gue kasih gratis lo. Gue temenin lo, gue gak bakalan ninggalin lo. Kan gue bilang gue temen yang setia. Karena dia curhatnya pada teman lama, Tenang, tentu lepasin solusinya semua masalah sama. yang ada, enggak. Gue bilang, enggak. Emang kesialan tuh. Kan, Gue sialan tuh. ya lo mendingan lo ikut gue lagi dah, Tapi ya gua kan? kenapa nih? Ah, lo jadi kakuin gitulah. Lo jangan ninggalin gue, Sam. Gua gak ninggalin lo sini, woi. Ya, ngerepotin nih anak nih. Woi. Ya, tar dulu. Bawa barang gak lo? Dompet. Gua gak ninggalin nih, gua nemenin nih. Udah. Karena Ya, sudah lama kirim. tidak pakai narkoba waktu direhabilitasi, maka pakai berikutnya walaupun sedikit bisa membuat overdosis. Yang bahaya adalah teman yang memberikan bukannya menolong, malah dia mencuri semua barang-barang berharga orang ini. Ini yang sering terjadi. Ya. Next. Shh, udah. Ayo. Dok, Ya, maaf dok. kenapa? Saya mau tanya dok, masalah hasil tes yang kemarin dok. Oh, tes HIV. Iya dok. Dengar ya, tes HIV itu harus 3 kali dan setiap bulan. Tes pertama kamu reaktif atau orang awam bilangnya positif. Tes kedua positif, tes ketiga positif. Jadi 3 kali kamu tes positif, tegak diagnosis kamu terinfeksi virus HIV. Gak mungkin dok, saya tuh udah berhenti lama. Saya kena dari mana dokter? Ya, kamu mungkin waktu pakai narkoba, pakai heroin itu jarum suntik ya, kamu sharing needles gitu sama temen yang sudah kena HIV. Gak mungkin, dokter pasti bohong sama saya. Saya gak mau kena HIV dok. Saya nggak bohong, 3 kali dites kamu positif maka tegak diagnosis. Bapak Ibu, untuk kepentingan seminar dan kepentingan bersama, saya mau cerita dan ini atas kerelaan Mbak Adel dan keluarganya. Mbak Adel adalah seorang ODA. ODA singkatan, orang dengan HIV AIDS. Di tubuh Mbak Adel ada virus HIV yang merusak daya tahan tubuhnya. Memang HIV menular tapi tidak menular lewat salaman atau memeluknya. Atau minum 1 gelas bersama, atau toilet umum bersama dipakai, tidak menular. Menular kalau Mbak Adel pakai suntikan, kemudian saya langsung juga pakai suntikan itu. Kenapa virus itu ada di darah? Menular juga kalau, maaf Mbak Adel, hubungan intim suami istri akan menular ke pasangannya. Dan menular juga kalau Mbak Adel hamil dan kemudian lahir anaknya lewat jalan persalinan normal. Dan terkadang saya sering khawatir pada teman-teman bidan kalau membantu seorang wanita hamil dan dia tidak cerita bahwa dia HIV, maka kasihan teman-teman bidan akan bisa terinfeksi. Makanya orang perempuan HIV yang dinyatakan positif diminta untuk melahirkan secara operasi sesar agar dokter-dokter sudah siap. Baju berlapis-lapis, handscoon berlapis, ya sarung tangan, pakai kacamata yang selebar ini sehingga waktu menolongnya tidak terciprat darah. Mbak Adel punya anak? Punya. Baik, Bapak Ibu, apa yang ditakutkan oleh Mbak Adel? Takut pada satu saat masuk AIDS. Ya, apa sih yang terjadi pada orang virus HIV? Saya kalau jalan sama Mbak Adel, kemudian ada orang sakit mata, maka Mbak Adel yang duluan tertular. Karena daya tahan tubuhnya menurun. Kalau saya jalan sama Mbak Adel, kemudian ada orang cacar air, maka dia duluan terkena dibanding saya. Itu sebetulnya virus HIV. Lama-lama ya daya tahan tubuhnya hilang. Dan akhirnya mereka terkapar seperti ini. Maaf ya Mbak Adel ya. Dan maaf tidak langsung meninggal, 3-5 tahun terkapar seperti ini. Akhirnya sering ya mengganggu
aktivitasnya sendiri dan aktivitas keluarga. Itu yang dikhawatirkan. Walaupun memang ada obat antiretroviral, tapi tidak bisa menghilangkan virus itu. Hanya bisa membuat agar Mbak Adel kalau ke fase ini agak lama. Orang kalau tidak pakai antiretroviral, dari kena HIV, masuk ke sini 5 tahun, tapi kalau pakai insya Allah 30 tahun masih bisa bertahan. Doakan Bapak Ibu ya. Di Indonesia banyak sekali orang yang seperti Mbak Adel. Mbak Adel, Ya, Mbak Adel berapa bersaudara? 6, Yang pakai narkoba ada berapa? 5. Mbak Adel 6 bersaudara, 5 yang pakai. Satu kenapa kok bisa kena, nggak kena? Karena kakak saya yang satu tuh tinggalnya di Bandung, dia kuliah. Oh gitu ya. Yang 5 ini awalnya kamu nggak tahu? Awalnya nggak tahu kalau mereka pakai. Kapan kamu tahu? Taunya pas lagi bokul di tempat BD. Bokul tuh beli ya, bahasa Iya, sana ya. Bahasa selengeannya narkoba ya, bokul ya. Baik, sekarang 5 kondisinya bagaimana? 5 sudah pulih, Bu. Termasuk kamu? Iya. Terus? Tapi yang 2 itu udah pulih total. Pulih total, apa maksudnya pulih total? Sudah meninggal dunia. Oh istilah mereka, pulih total itu meninggal dunia ya. 2 orang di antara mereka berlima yang pakai narkoba sudah meninggal dunia. Meninggalnya karena apa? Komplikasi, Bu. Karena komplikasi yang tadi juga ya. Tapi untungnya mereka meninggal sudah dalam keadaan berobat dan bertobat, tetapi komplikasi yang tadi ini tidak bisa dihindari. Saya lihat persis perjuangan orang tuanya Mbak Adel, luar biasa. Ibunya tidak tahu mau bilang apa, 5 anaknya Masya Allah. Dia pindah rumah terlambat, kenapa? Sudah kena 5. 5-5-nya itu bandarnya ada di kompleks itu, terlambat. Tapi apa boleh buat? Dia hanya sholat terus sampai sholat tahajud nggak pernah putus-putus ya. Akhirnya terselamatkan 5 tapi 2 tidak bisa terselamatkan karena komplikasi. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu jaga anak masing-masing, jaga diri masing-masing. Bapak Ibu mesralah antara Bapak dan Ibu agar anak-anak nyaman di rumah. Kalau sudah kayak mereka susah sekali. Untung kalau bisa berobat seperti ini dan bertobat. Tapi kalau seperti tadi overdosis dan sebagainya, waduh kami susah sekali melihat perkembangan masa depan mereka. Bapak Ibu terima kasih. Dan saya mohon doa, kami juga sedang berupaya untuk mengedukasi narkoba lewat sebuah film agar anak-anak muda mau melihatnya. Apabila nanti di Medan atau di Sumatera Utara, di XX1 di akhir tahun ini ada film judulnya Cukup Gue, nonton ya Bapak Ibu ya? Boleh? Ya tepuk tangan dulu buat usaha kami membuat film Cukup Gue Aja Deh. Film ini kami buat agak lama, sudah 2 tahun, baru selesai 70%. Karena memang kami tidak dibantu sponsor, justru kami meminta masyarakat Indonesia ikut membantu membuat film ini dengan cara membeli merchandise yang sekecil ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga pada saatnya nanti setelah selesai acara berminat juga. Ya, berarti Bapak Ibu membantu pembuatan film kami. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang.